Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir Isaac Newton adalah seorang ilmuwan yang paling berpengaruh di dunia. Pada awalnya beliau memperhatikan buah apel yang jatuh. Berkat ketekunannya, kecerdasannya, akhirnya menemukan konsep teori gravitasi dan bentuk gerak, maksudnya konsep bentuk-bentuk gerak benda yang lain. Maka tercetuslah 3 hukum Newton. Nah, pada video ini kalian akan saya ajak belajar tentang hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton itu dipelajari pada bab 1, gerak benda makhluk hidup di lingkungan sekitar. Jadi hukum pertama Newton itu masih membahas tentang gerak benda. Nah, penasaran apa sih maksudnya hukum Newton itu? Apa hubungannya antara gerak dengan konsep hukum Newton? Nah, hukum Newton itu ada 3 macam ya, yang ditemukan oleh Isaac Newton. Yang hukum pertama Newton disebut hukum kelembaman atau inersia. Ini jika gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0. Benda yang semula diam akan tetap diam, atau yang semula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Nah, ini nanti akan bahas apa maksud dari isi hukum pertama Newton. Kemudian disusul dengan hukum 2 Newton atau hukum tentang gerak, dan hukum 3 Newton tentang hukum aksi dan reaksi. Ini semua membahas tentang gerak. Oke. Hukum pertama Newton atau yang disebut hukum kelembaman ini maksudnya isi dari hukum pertama Newton, jika gaya total yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Jadi gaya sama dengan 0. Kemudian benda yang semula diam itu akan tetap diam, atau yang semula bergerak lurus beraturan itu akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Nah, ini maksudnya apa? Dilihat dari bunyi hukum Newton, secara matematis bisa ditulis sigma F sama dengan 0. Kalian tentunya masih ingat bahwa gaya itu punya simbol F ya. Isi dari hukum pertama Newton tertulis di situ jika gaya total. Nah, ini kan berarti gayanya lebih dari 1, maka ditulis sigma gaya, artinya jumlah gaya. Jumlah gaya sama dengan 0. Itu pada hukum Newton 1 kalau dirumuskan dalam matematika. Ini maksudnya apa? Jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Kalian kan sudah belajar tentang resultan gaya ya. Jadi resultan gaya itu kan jumlah gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Itu kalau pada hukum Newton 1 itu gayanya 0. Maka benda yang mula-mula diam itu akan tetap diam. Jadi cenderung untuk mempertahankan diam. Cenderung untuk mempertahankan tidak bergerak. Itu bunyi hukum Newton 1 yang isinya tentang apa? Total gaya total itu bekerja pada benda sama dengan yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, yang berikutnya, benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Jadi di GLBB, kalian tentunya juga sudah memahami tentang GLBB ini di video di channel ini, channel tutorial belajar online ada. Silakan kalau pengen mengingat kembali dengan tentang GLB, gerak lurus beraturan, di situ ada ya. Jadi dari istilah 2 kalimat itu kemudian dirumuskan dalam
matematika sigma F sama dengan 0. Nah, jadi di sini maksudnya adalah jumlah gaya yang bekerja pada suatu sistem, pada benda itu nilainya 0, sama dengan 0, artinya tidak ada gaya. Maka sistem itu akan dalam kondisi diam kalau di sini hubungannya dengan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda 0. Bisa juga kondisi bila bergerak dengan kecepatan tetap, ya, benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan berarti punya gerak tapi dengan kecepatan tetap atau GLBB, ya. Kalau pada diam ini contohnya adalah misalkan contoh kamu duduk di mobil diam, maka tubuhmu cenderung mempertahankan posisinya, misalnya terhadap jalan raya. Kalau bergerak dengan kecepatan tetap, ini GLB, gerak lurus berubah beraturan. Contoh gerak kereta api pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Kemudian pada parade tentara, ini adalah salah satu contoh aplikasi gerak yang ada di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan hukum pertama Newton. Apakah ada aplikasi lain? Nah, ini akan kita pelajari. Aplikasi hukum pertama Newton dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Gerak-gerak yang ada di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan hukum pertama Newton itu apa saja? Nah, ini sebagai pondasinya, isi dari hukum pertama Newton, ya. Nah, meja kalau tidak ada gaya kan diam. Apapun benda mati kalau tidak diberi gaya akan diam. Dia asik dengan posisinya, ya. Jadi meja belajar tetap diam di posisinya karena tidak ada gaya. Artinya apa? Gayanya 0. Itu kalau benda dalam keadaan posisi diam, jadi dilihat itu diam. Kalau dipaksakan untuk bergerak harus dengan gaya, karena di sini hubungannya dengan hukum pertama Newton, isinya bahwa benda itu tidak ada gaya, jadi cenderung untuk diam. Karena apa? Gayanya 0. Ada lagi, nah misalkan ada meja, ada siswa yang mendorong. Yang satu siswa mendorong ke arah kanan, dua siswa mendorong ke arah kiri. Itu, ya. Dimana kekuatannya untuk yang mendorong ke arah kanan itu karena besar, punya kekuatan 15 Newton. Yang mendorong ke kiri, ya, yang mendorong ke arah kiri, dua anak, ya, ini punya kekuatan F-nya punya gaya 8 Newton dan 7 Newton. Jadi walaupun dua anak, besarnya gaya sama dengan yang mendorong ke arah kanan. Jadi mendorong ke arah kanan gayanya sebesar 15 Newton, yang mendorong ke arah kiri juga besarnya sama 15 Newton. Apa yang terjadi kalau sama-sama kuat? Akhirnya meja jelas tidak akan ke kanan, akan mengarah ke kiri. Jadi mejanya diam. Mengapa? Karena resultannya 0. Ya, nilai resultannya 0. Resultan dari 3 anak tersebut 0. Dari mana? Kalian sudah mempelajari tentang resultan. Resultan adalah jumlah dari gaya. Kalau berlawanan, rumusnya adalah dikurangi. Yang searah ditambah dulu. Yang searah adalah yang ke arah kiri. Itu di total berapa? 15. Yang sebelah kanan juga 15. Berarti F1 15 dikurangi total dari gaya F2 dan F3 15.
berarti resultannya berapa? 0. Jadi resultan itu kan total dari gaya, perpaduan gaya. Nah, resultannya 0, berarti gayanya 0. Ini juga termasuk gerak pada hukum pertama Newton. Itu ya. Ada lagi, pada saat naik bis mobil ya, semula diam, itu kalian posisinya menyesuaikan bisnya ikut diam. Tapi begitu mobil itu bergerak, tiba-tiba bergerak, maka badan itu akan terdorong ke belakang. Ini karena apa? Badan itu berusaha mempertahankan posisinya semula. Jadi badan terdorong ke belakang itu karena apa? Mempertahankan posisi awal. Itulah hubungannya dengan apa? Bahwa pada hukum Newton 1, benda yang semula diam akan tetap diam atau berusaha untuk mempertahankan posisinya untuk diam. Ada lagi ini supaya kalian lebih jelas tentang gerak-gerak yang ada hubungannya dengan bunyi hukum pertama Newton. Nah ini, ketika kita berada dalam bis ya, dan bis yang semula diam tiba-tiba bergerak, kita akan cenderung mempertahankan posisi kita sehingga tubuh kita akan terdorong ke belakang, begitu ya. Nah, ketika bis berjalan dan tiba-tiba dihentikan, maka tubuh kita yang semula bergerak akan terus mempertahankan keadaan ini, sehingga apa? Walaupun bis ini berhenti, kita akan terus terdorong ke depan. Karena apa? Ada penolakan dari tubuh kita. Itu ya. Gitu. Yang berikutnya, tentunya kalian kalau membeli bakso itu kan diberi saus, dengan susah payah mengeluarkan isi saus yang mengental dari dalam botol. Nah, seringkali melihat tukang mie ayam juga ya harus menghentakkan botol naik turun atau dengan menekan botol. Nah, dengan cepat, setelah itu dengan cepat menghentikannya dengan tiba-tiba. Saat menghentikannya, saus ini akan lambat turun ke dalam botol lagi. Nah, mengapa? Nah, ini seperti ini ya, dengan susah payah menurunkan saus dari botol. Nah, ini menunjukkan bahwa posisi saus dalam botol yang diam itu cenderung punya gaya untuk mempertahankan posisinya, sehingga perlu tenaga yang besar untuk mengeluarkan saus, perlu usaha yang besar untuk mengeluarkan saus. Nah, nanti kalau saus sudah keluar, sudah nyaman ya, sudah nyaman keluar, nah tiba-tiba kan dihentikan. Nah, ini saus yang tadinya sudah nyaman bergerak mengalir disuruh berhenti. Nah, ini juga nanti saat turun ke dalam botol lambat lagi. Karena apa? Saus itu berusaha mempertahankan gerak. Kalau awal saus berusaha untuk diam, tapi kalau akhir saus berusaha untuk mempertahankan gerak. Itu ya, tentang saus. Jadi saus itu punya sifat kelembaman. Artinya apa? Mempertahankan posisi awal. Ya, jadi saus punya kelembaman, berusaha untuk mempertahankan posisi awal atau posisi semula. Itu hubungannya dengan hukum pertama Newton. Nah, misal ada lagi nih, misal ada gerobak yang sedang diam. Kalau kita mendorong gerobak, ya, mendorong gerobak tersebut itu dibutuhkan usaha yang cukup besar pada saat awal. Jadi kalau awal mau mendorong gerobak itu terasa berat. Nah, hal ini disebabkan apa? Gerobak yang diam itu menolak untuk bergerak. Karena apa? Gerobak itu sudah merasa nyaman untuk diam. Dia akan menolak untuk bergerak, berusaha mempertahankan untuk diam. Nah, supaya gerobak itu bergerak,
maka ada gaya yang diberikan ya supaya gerobak itu jalan, jadi perlu tenaga besar. Jadi ada gaya. Mengapa gerobak itu tetap diam? Karena di situ ada gaya yang diberikan untuk mempertahankan agar dia tetap diam. Oleh karena itu perlu usaha yang besar untuk menggerakkan gerobak. Setelah gerobak itu sudah bergerak, tenaga yang kita butuhkan tidak begitu besar lagi, sudah nyaman, enak, jadi sudah bergerak ya. Tapi kemudian saat gerobak ini sedang bergerak dan akan kita tahan untuk diam, nah gerobak ini kemudian memberi penolakan lagi. Nah, jadi saat mau menghentikan gerobak membutuhkan energi yang besar lagi, membutuhkan tenaga yang besar lagi, begitu ya. Jadi ini menggambarkan, menunjukkan bahwa gerobak punya sifat kelembapan, yaitu setiap benda akan mempertahankan keadaan semulanya. Kalau awal diam akan berusaha mempertahankan posisi diam. Tapi kalau sudah bergerak, berjalan, ya sudah terasa nggak begitu memerlukan tenaga besar, tiba-tiba mau dihentikan, nah si gerobak itu melawan lagi, istilahnya menolak lagi untuk berhenti. Nah, itu maksud dari apa? Gerak gerobak hubungannya dengan hukum pertama Newton. Nah, sekarang hukum Newton saya ulangi lagi, atau hukum kelembapan. Jika gaya total yang bekerja pada benda sama dengan nol, benda yang semula diam akan tetap diam, atau yang semula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Perhatikan, ambil suatu contoh, misalkan menggelindingkan bola ya. Menggelindingkan bola seperti gambar skemanya yang warna biru ya. Jadi bola itu nanti akan bergerak dengan kecepatan tetap. Dengan kecepatan tetap berarti digambarkan jarak antar titik sama ya. Nah, ini contoh lain aplikasi bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi bola ini akan bergerak dengan kecepatan tetap, V-nya tetap. Kalau V-nya tetap, kecepatannya tetap, berarti kan titik V-nya tetap sama. Berarti kalau misalkan tiap kecepatan itu diberi titik-titik, maka jarak antar titik sama. Nah, bola ini tidak akan melambat dan tidak akan berhenti bergerak selama tidak ada gaya yang menghentikannya. Jadi bola ini terasa malas untuk berhenti. Nah, akan berhenti bila menemui gaya gesek yang berlawanan arah dengan arah pergerakannya ya. Jadi menunjukkan bahwa bola ini berusaha mempertahankan posisinya untuk bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, itu hubungannya dengan hukum pertama Newton yang bahwa benda yang semula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Jadi makanya hukum 1 Newton itu disebut hukum kelembapan atau inersia ya. Jadi kalau bola misalkan sudah bergerak terus, itu malas berhenti, sudah nyaman. Itulah yang disebut hukum kelembapan atau inersia. Nah, artinya apa? Benda itu selalu berusaha mempertahankan keadaannya, mempertahankan keadaan awalnya. Jadi memiliki rasa aman dalam keadaan awalnya. Nah, benda yang awalnya diam misalkan akan terus berusaha diam. Kalau misalkan benda yang awalnya bergerak akan terus bergerak terus, tapi dengan bergerak dengan kecepatan tetap. Karena apa? Dengan kecepatan tetap itu gayanya itu 0. Oke ya. Ini adalah hukum pertama Newton.
dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya, belajar tentang soal-soal hukum pertama Newton atau dilanjut dengan hukum kedua Newton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.